Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmiati dengan NIM 12050126068 dari kelas 4H pada mata kuliah Sistem Basis Data. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktek dan penjelasan integrasi package, prosedur, function, dan exception handling. Yang pertama yaitu package. Sebuah skema objek yang mengelompokkan tipe-tipe PL/SQL, item, yaitu ada variabel, struktur data, dan exception, dan subprogram, ada prosedur dan fungsi yang terkait secara logis. Keuntungan, yang pertama source code yang kita buat akan lebih rapi, kemudian performa sistem meningkat. Kemudian komponen package. Jadi, komponen package itu ada dua. Yang pertama, satu specification package, itu dikenal sebagai header package, yang berisi informasi tentang isi package, namun tidak mengandung kode untuk setiap subprogram. Kemudian package specification bersifat public. Nah, maksudnya ketika package diakses dari luar bagian, jadi package specification inilah yang sebenarnya yang melakukan interaksi, bukan bagian package body. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu satu body package. Jadi dia berisi kode untuk subprogram yang dideklarasikan pada header package atau specification package. Nah, kemudian public dan private component, package variabel. Jadi, dari deskripsi gambar di samping, bagian specification itu bersifat public. Nah, maksudnya ketika package dieksekusi di lingkungan SQL Plus atau user lain, maka bagian inilah yang melakukan interaksi atau dia diproses. Nah, kemudian package specification akan meneruskan permintaan dari luar ke package body. Dari package body, hasil yang akan ditampilkan ke layar atau dikembalikan lagi ke package specification untuk pemrosesan selanjutnya. Nah, jadi intinya package specification itu dia bersifat public, sedangkan package body itu dia bersifat private. Syntax package specification. Jadi sintaksnya itu create or replace package, nama package-nya, kemudian is atau as, public tipe atau tipe publiknya, dan variabel deklarasi, kemudian subprogram, specification, kemudian akhiri dengan nama package-nya. Nah, kemudian syntax package body. Nah, sebelumnya itu untuk package specification. Nah, sekarang itu untuk package body. Jadi sintaksnya create or replace package body, package name is atau as, private type, jadi yang tadi public, kemudian package body-nya private, and variable declaration. Dan subprogram body, begin initialization statement, kemudian akhiri end dengan nama package-nya itu optional. Nah, kemudian memanggil prosedur dan function dalam package. Jadi, cara memanggil sebuah package prosedur berparameter itu dengan menggunakan anonymous block. Jadi, sintaksnya itu begin, nama package-nya, kemudian dot nama prosedur, param 1, param 2, dan seterusnya. Kemudian end. Nah, selain itu ada juga cara kalau untuk memanggil prosedur execute. Nah, kemudian cara memanggil sebuah package function berparameter dengan menggunakan anonymous block. Begin, kemudian menggunakan DBMS output, nama package, nama function, kemudian end. Nah, kemudian menghapus package. Nah, jadi caranya yaitu perintah untuk menghapus specification package itu sintaksnya drop package dengan nama package-nya. Nah, kemudian kalau untuk perintah body package untuk menghapus body package itu caranya drop package body dengan nama yang sama dengan specification package.
Oke, mungkin langsung saja kita praktekkan untuk membuat package yang berisi beberapa komponen, yaitu package specification, kemudian package body. Nah, di dalamnya itu terdiri dari function dan prosedur. Yang pertama kita buat dulu package specification-nya. Kemudian nama package-nya, misalnya tugas 3. Ya, SBD. Nah, misalnya kita ingin menghitung pajak dari gaji seseorang. Nah, saja misal UV PCT pajak, tipe datanya number, kemudian nilainya itu misal 0,1. Nah, karena di sini nilainya tetap tidak bisa diubah, jadi kita beri konstan. Kemudian kita buat function misal total pajak. Nah, parameternya itu misal pesal, gajinya, dari tabel employee, salary, kolom salary, persen, part, earn, bar. Nah, kemudian kita buat prosedurnya, dan kita ingin melihat data. Nah, jadi lihat data. Itu parameternya employee ID, kita singkat jadi empit. Employee ID. Nah, kita sudah selesai membuat package specification-nya. Jadi kemudian kita buat package body-nya. Nah, jadi di package body ini kita lebih menjelaskan secara detail dari function dan prosedur yang telah kita buat. Package body, nama package body-nya itu sama dengan package di specification, yaitu tugas ya SBD. Kemudian function number is in. Kemudian jadi ini biar jelas, IN untuk tugas 3 SPD, ini untuk total pajak. Nah, kemudian kita buat prosedur. Prosedurnya lihat data. Ini is, kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu, misal kita ingin menampilkan employee ID, first name, kemudian salary, dan pajaknya. Nah, kemudian kita buat variabel untuk menampung dari pajaknya.
misal petam. Nah, kemudian begin, kita select first name, ini employee ID, kemudian first name, kemudian salary, kemudian total pajak. Jadi itu ID dan P10, kemudian pisau, kemudian P-tam. Nah, kemudian dari tabel employee kita beri kondisi di mana employee ID-nya itu sama dengan PMP. Nah, kemudian kita cetak DBMS output. File. Misal employee ID kemudian kita beri spasi, kemudian ID. Oke, nah untuk prosedur ini karena kita selectnya itu banyak kolom, ada employee ID, first name, salary, dan total pajak, kita juga bisa menggunakan kursor karena ini cara manual. Jadi kalau penggunaan kursor itu kita lebih mempersingkat waktu karena kita tidak perlu mendeklarasikan variabelnya dan kita tidak perlu juga info dari setiap variabel yang telah kita deklarasikan. Nah, cara untuk kursornya itu mungkin seperti ini. Nah, jadi seperti ini penggunaan dari kursor untuk prosedur jika kita menyelect banyak kolom dari satu tabel. Di sini kita menggunakan tabel employees. Jadi kita menyelect employee ID, first name, salary, dan total pajak. Oke, mungkin kita lanjut aja di penggunaan yang manual tadi. Nah, kemudian kita buat exception handlingnya. Exception, misal jika data tidak ditemukan, dia akan mengeluarkan output data tidak ditemukan. Nah, when data found, dia akan mencetak DBMS output time data tidak ditemukan. Nah, kemudian coba kita panggil. Sebelumnya masuk terlebih dahulu ke skema HR. Di sini kita menggunakan skema HR dan set server output. Kita panggil nama volume. Itu warning package body create with compliance error. Jadi di package body-nya itu terdapat error atau kesalahan. Nah, jika kita ingin melihat errornya itu bisa menggunakan show error. Nah, errornya di baris ke-7 dan 24. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Dan kemudian baris ke-24 lihat
kita jalan lagi. Nah, berhasil package create, kemudian package body create juga. Nah, kemudian kita ingin melihat misalnya deskripsi dari package yang telah kita buat. Jadi ada prosedur lihat data, kemudian function total pajak. Nah, konstan dari UV PCT pajak ini dia tidak masuk ke dalam deskripsi. Nah, cara untuk memanggilnya itu bisa dengan menggunakan anonymous block atau menggunakan execute. Nah, jadi di sini keterangannya bahwa nilai dari UV PCT pajak ini 0,1. Nah, selain cara menggunakan anonymous block, kita juga bisa menggunakan execute. Caranya sama. Nah, kemudian kita ingin melihat hasil dari function yang telah kita buat. Caranya itu bisa kita menggunakan select. Nah, dia akan menyeleksi semua salary dari tabel employees. Nah, mungkin ini terlalu banyak karena semua data diproses di kolom salary pada tabel employees. Jadi, kita beri saja kondisi. Bisa employee ID-nya itu 103. Nah, ini total pajaknya itu 900. Nah, untuk melihat lebih detail, kita lihat di prosedur. Cara untuk memanggil di prosedur itu kita bisa menggunakan execute. Nama package, tugas 3 SBB. Nama prosedurnya itu lihat data. Nah, di sini kita kasih employee ID-nya itu 103 karena ingin membuktikan dari yang telah kita select pada function. Nah, jadi employee ID-nya itu 103, kemudian first name-nya namanya itu Alexander, salary awalnya itu 9.000, kemudian total pajaknya 900. Nah, untuk membuktikan exception yang telah kita buat, yaitu jika data tidak ditemukan, maka dia akan menghasilkan output data tidak ditemukan. Nah, kita action itu di-execute pada prosedur. Execute. Terus 3 nama package-nya. Kemudian data, nah ini kita ganti aja 80. Datanya ditemukan. Nah, jadi dia akan mencetak output data tidak ditemukan. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.